Pemirsa, selamat malam. Saat ini kita semua dalam keadaan berjuang melawan virus corona. Bahkan setiap insan manusia di seluruh dunia berusaha bagaimana untuk melawan virus corona tersebut. Dan yang penting bagi kita adalah bahwa penangkal dari virus tersebut adalah dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah kita, yaitu jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, memakai air yang mengalir, dan di rumah saja. Pada kesempatan ini kami ingin berbagi informasi tentang obat herbal yang dapat menangkal virus corona tersebut. Mungkin kita semua tahu bahwa obat herbal yang akan kami maksud adalah madu murni yang dihasilkan oleh lebah hutan tropis. Jadi di sini banyak jenis madu yang dihasilkan oleh lebah, tetapi yang paling dominan untuk menjadi obat herbal penangkal virus dan mengobati penyakit yang disebabkan virus tersebut adalah madu yang dihasilkan oleh lebah hutan tropis. Madu ini dapat kita peroleh atau kita temukan yaitu di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan pulau lain yang memiliki lebah hutan tropis. Jadi berbeda dengan madu yang dihasilkan oleh madu peliharaan. Kalau madu peliharaan tersebut, batasan-batasan sari bunga yang diambil oleh lebah tersebut terbatas di antara lingkungan ataupun pohon yang ada di sekitarnya. Bahkan ada juga madu kopi. Madu kopi tersebut fungsinya untuk mengobati penyakit diabetes atau sakit gula. Dan kita berbicara sekarang tentang madu yang dihasilkan oleh lebah hutan tropis. Yaitu madu ini kita temukan atau diperoleh oleh penangkal madu tersebut yaitu di tengah hutan dengan ketinggian 10-15 meter di atas dahan pohon. Kenapa madu ini yang dapat membunuh virus tersebut adalah karena madu ini menjelajahi hutan tropis tersebut dan mengambil sari bunga hutan tersebut. Di hutan tersebut mungkin pohon-pohonnya sudah ratusan tahun hidup di tengah hutan tersebut, sehingga sari bunga yang diambil oleh lebah tersebut tentu saja banyak mengandung antioksida atau antibodi yang dapat menaikkan imun pada tubuh kita. Kemudian di dalam mengkonsumsi madu ini tentu saja caranya adalah kita terlebih dahulu meminum air hangat. Dengan 1 gelas air hangat kita minum, kemudian baru kita minum madu murni tersebut, sehingga dalam hal ini madu tersebut dengan tersendirinya mengalir melalui tenggorokan kita, dan disinilah madu tersebut dapat membunuh virus yang ada dalam tubuh kita. Bahkan fungsi madu tersebut dapat mengobatin yaitu ya radang ataupun. Baiklah, sedikit kita berbagi informasi ini. Kita juga melihat unsur yang ada di dalam madu tersebut. Kita lihat di dalam yaitu dalam narasumber yang kita dapat dari daftar pustaka, yaitu madu memiliki campuran senyawa fruktosa dan glukosa serta kandungan karbohidrat seperti sukrosa dan maltosa. Jadi jelas di sini bahwa madu itu mempunyai yaitu kandungan di dalamnya yaitu campuran senyawa yang dapat menjadi imun atau kekuatan dan kekebalan dalam tubuh kita. Kemudian madu juga mengandung antioksidan dan senyawa krisin, pinobaksin, vitamin C,
katalase, dan pinosembrin. Nah, di sini bahwa jelas bahwa banyak senyawa-senyawa yang dikandung oleh madu tersebut. Maka saya katakan tadi bahwa madu yang terkuat adalah madu yang dihasilkan oleh lebah hutan tropis. Kemudian di sini di dalam mengkonsumsinya kita harus memang madu murni tersebut tanpa campuran lain. Karena selama ini banyak orang mengkonsumsi madu tersebut dicampur dengan air hangat atau dicampur dengan yaitu rempah-rempah lain. Tetapi untuk saat ini yang paling penting kita lakukan adalah mengkonsumsi dengan minum terlebih dahulu air hangat 1 gelas, baru kita minum yaitu madu murni tersebut. Kenapa? Karena kita tahu bahwa bagaimana masuknya yaitu virus corona tersebut dalam tubuh kita. Virus tersebut masuk melalui yaitu mata, hidung, dan mulut. Kemudian virus ini dapat berlindung di dalam kelenjar atau lendir yang ada di tenggorokan kita. Dan kemudian virus ini menempel pada sel-sel tenggorokan. Bahkan apabila sel-sel ini sudah dihinggapi oleh virus tersebut, dapat menimbulkan radang atau infeksi yang dapat terkontaminasi kepada paru-paru kita, dari mana bahwa paru-paru kita akan terganggu dan bisa menimbulkan yaitu radang atau nanah. Jadi di sinilah maka orang yang menderita sakit virus corona, dia pertama mengalami batuk, kemudian dia akan mengalami yaitu sesak dalam pernapasan. Karena di mana yaitu paru-parunya sudah terganggu. Nah, di sini bahwa kita sama-sama mengetahui bahwa sampai saat ini belum ada ditemukan obat atau vaksin untuk melawan virus corona tersebut. Tetapi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita diciptakan oleh Tuhan sebagai manusia yang sempurna. Mungkin saja dalam waktu dekat ini sudah ditemukan yaitu obat atau vaksin yang dapat memberantas penyakit yang disebabkan oleh virus corona tersebut. Dan saat ini juga putra-putra Indonesia itu sedang melakukan penelitian dan pembuatan obat atau vaksin yang kita ketahui banyak udah universitas-universitas yang sedang melakukan penelitian dan pembuatan obat tersebut, yaitu para ahli farmasi dan para ahli bakteriologi. Jadi dalam kesempatan ini bagi kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena kebanyakan di tengah-tengah masyarakat kita dengar bahwa orang berasumsi yaitu ketakutan dalam serangan virus tersebut. Dalam hal ini tentu saja kita makin lemah untuk melawan virus tersebut. Makanya kita diminta supaya tidak takut. Kemudian kita dapat menyaksikan sendiri mungkin melalui mass media atau berita di televisi bahwa di antara mereka yang terkena positif corona sudah ada yang sembuh. Lantas apa yang kita takutkan kalau sudah ada yang sembuh? Karena walaupun obat yang benar-benar atau vaksin yang benar-benar dapat mengendalikan virus tersebut belum ditemukan, tetapi ada mungkin yaitu jenis obat yang cocok untuk mengendalikan virus tersebut. Makanya tadi kita katakan di sini saya hanya berbagi informasi ada obat herbal yang dapat mengendalikan virus corona tersebut. Dengan catatan bahwa madu yang kita konsumsi harus yang benar-benar madu murni yang dihasilkan oleh lebah hutan tropis dan bukan madu kumparan atau yang sudah dicampur dengan yaitu zat lain. Kemudian bukan madu yang dipelihara ya. Kalau madu dipelihara memang banyak unsur yang terkandung di dalamnya, tetapi tidak sekuat yaitu madu yang dihasilkan oleh lebah yang berada di hutan tropis tersebut. Karena lebah yang di hutan tropis tersebut memiliki yaitu sari pohon yang benar-benar beribu pohon, bunga di pohon yang ada di hutan tersebut dibawa oleh lebah tersebut dan difermentasikan. Kemudian lebah ini memiliki 3 jenis madu yang diciptakannya, yaitu madu yang benar-benar sudah jadi, kemudian madu yang sedang difermentasi yang belum jadi, kemudian dia memiliki yaitu kotoran madu namanya. Jadi kok kita memang pernah meneliti atau ikut langsung di dalam pengambilan
madu tersebut kita dapat membedakan antara madu asli, yaitu yang sudah difermentasi berbulan-bulan oleh lebah tersebut, dengan madu yang terakhir lagi difermentasi masih setengah jadi, kemudian ada yaitu kotoran madu namanya. Jadi ada 3 bagian. Jadi yang kita pergunakan yang telah mengandung unsur yang kita sebutkan tadi, yaitu adalah madu asli tersebut. Baiklah pemirsa, mungkin hanya itu ya informasi yang saya dapat beritahukan pada saat kesempatan ini. Dan pada kesempatan ini, yaitu kita tidak lupa juga menyampaikan yaitu semboyan bahwa bersama kita pasti bisa. Terima kasih.